ini mencari yang salah. I will share screen. Okay, if you can have your camera on, please do. Oke, nomor 16. Nomor 16 jawabannya teman-teman yang benar cuma punya salsa. Pada akhirnya Anin juga benar. Kenapa nih jawabannya? Oke, hang on. Ini yang salah ini ya. Oke, yang salah ini Bravo. Tahu nggak kenapa Bravo salah? Masih ingat nggak saya menjelaskan kalimat yang kebolak-balik posisinya? Ini contohnya. Ya, jadi kalimat kebolak-balik tapi nggak ada tanda not until, nggak ada tanda never, ya nggak ada tanda-tanda negatif di depan, tapi langsung ada kata keterangan. Setelah itu diikuti to be. Nah, Anda perhatikan jawabannya Bravo karena kalau jawabannya is, verb to be is, berarti ini kan verb to be singular atau plural? Coba jawab. Ayo. Siapapun boleh jawab. So, singular. Kalau singular, kita cek dulu nih. Kira-kira kata benda mana yang bisa mengarah ke verb to be singular? Kok kata benda ya? Kata benda ini posisinya sebenarnya sebagai subjek. Tapi kalau misalnya mentok Anda tidak bisa identifikasi subjek, Anda coba cari kata benda. Oke, apakah ada kata benda yang menunjukkan singular? Ada nggak? Ada apa enggak? Nggak ada ya. Jadi kata hundreds di sini, hundreds ini plural. Maka to be-nya juga harus plural. Verb to be plural adalah are. Oke, masih sama. Jadi pakainya present tense. Kalau misalnya Anda tahu ini salah, bisa menganalisa, tapi nggak bisa benerin, nggak apa-apa. Oke? Oke, sampai di sini bisa diterima penjelasannya? Miss mau tanya. Ya. Itu yang aku kirim jawabannya kan udah dikoreksi sama Miss India lah. Itu yang salah apa yang benar? Oh, itu yang salah, Dek. Yang nanya salah saya. Itu jawaban yang salah, Dek. Yang kamu salah nomor 17 sama 18. Bener nggak sih? 17 sama 18. Kok beda? Bentar dulu, Dek. Aduh. Kamu salahnya. Salah deh aku, Dek. Kamu salahnya nomor 17, 18, sama 19. Maaf ya, Dek. Iya, Miss. Sama nomor 23, 24. Oke, saya yang salah, maaf ya. Oke, kita lanjut ya. So, Iya, Miss. oke, nomor 17. Nomor 17 ini nomor 16 tadi jawabannya apa? Bravo. Bravo. Oke. Oke, nomor 17. Jawaban yang benar punyanya Anin. Anin, kenapa nih pada akhirnya benar? Ayo, dicoba menganalisa Anin. Ayo, silakan Anin. Saya kalau lihat sini, mohon maaf ya, saya sambil lihat ngecek. Ayo, Anin, dicoba menganalisa. Teman-teman yang lain tahu nggak kenapa ini salah? Ayo, Anda cek dulu. Kalimat ini kalimat single atau double?
Ayo. Karena izin menjawab. Iya, silakan. Karena his name harusnya becomes. Oh, gitu. His name harusnya becomes. Oh, iya, iya. Oke, hold on. Terus saya nanya, oke, ini kalimat single atau double? Ayo. Menurut kalian? Supaya bisa lincah menganalisa. Ayo. Ini grammarnya 24 kali pertemuan. Bismillah, semoga dikasih oleh izin bisa up grade-nya. Ada kata because. Masih ingat anak kalimat dan induk kalimat? Kalau Anda lihat di sini ada, hang on. Oke, Anda lihat, menurut Anda, kalimat tunggal atau ganda atau double? Double, Miss. Double. Oke, saya kasih tahu ya. Jawab aja. Salah nggak apa-apa. Ya, gitu. Because of. Kalau ada kata because of, itu selalu diikuti kata benda. Oke? Kata because of selalu diikuti noun atau noun phrase. Kalau because aja selalu diikuti kalimat lengkap. Andaikan because ini nggak ada of-nya, terus diikuti kalimat lengkap, kemudian ada koma, ada kalimat lengkap, baru kita bisa sebut dia kalimat double. Ya, tapi di sini ini masih kalimat single. Oke, karena because of-nya diikuti kata benda atau noun phrase. Nah, subjeknya di sini ada his name. Oke, kemudian kata kerjanya become. Oke, become. Become ini kalau misalnya harus ditambahi s, boleh, benar, karena his name-nya tunggal. Tapi saya mau nanya lagi supaya cerdas menganalisa. Apakah ada kata kerja lain selain become? Dalam kalimat ini. Ayo. Ada, Miss. Ya, silakan. Apa? Yang silent. Very good. Ya, setidaknya bisa menganalisa mana itu kata kerja, mana itu kata benda, mana itu adjektif. Ya. Very good. Sign di sini, salsa, ini kata kerja bentuk pertama atau kedua? Kedua. Very good. Kalau kedua, masih ingat informasi dari saya, dalam satu kalimat harus apa? Kalau ada dua kata kerja. Harus sama. Harus sama, harus setara. Jadi ini kesetaraan atau paralelism. Oke? Ya. Kalau misalnya Anda ketika mengerjakan tes TOEFL sembari belajar seperti ini, ada dua jawaban. Anda analisa juga. Jawaban yang salah itu lebih cenderung jawaban pertama atau jawaban kedua. Kan ada nih kadang-kadang bingung, ini aslinya jawab ini, tapi ternyata jawaban yang pertama yang benar, tapi yang disampaikan ke saya jawaban kedua. Kalau misalnya sering seperti itu, ada kemungkinan Anda bisa ngambil kesimpulan jawaban pertama yang pasti benar gitu, ya, atau jawaban yang kedua. Tergantung kebiasaan waktu mengerjakan. Kalau memang ada dua jawaban. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, makanya saya sering menyampaikan cari dulu subjeknya. Kemudian kata kerjanya mana? Kata kerjanya apa? Di dalam satu kalimat Anda cek, ada kata kerja lagi nggak? Ada kata kerja berapa? Kalau ada dua, Anda padu padankan. Setara nggak posisinya? Gitu ya. Oke, nomor 18. Berarti pakai verb 2 ya. Iya, pakai verb 2. Oke. Oke, kemudian nomor
18 jawabannya teman-teman ini yang salah cuma punya salsa. Oke, sok dikasih tahu ke saya. Lala, Anin, Rain, kenapa jawaban kalian Bravo? Tahu kenapa? Ayo, sok bicara. Salah nggak apa-apa menganalisanya. Tahu nggak? Kayaknya nggak enak, Miss. Kayaknya harus dikasih ini atau harus dihilangkan gitu. Ayo, 1, 2, ya, silakan. Kalimat pasif, Miss. Paling apa? Kalimat pasif. Yes, yes. Jadi Good job. Good job. Jadi harus ditambahin apa? Declare-nya? verb 3. Very good. Jadi harus tambahin D doang menjadi verb 3. Oke. Passive voice dalam kalimat itu biasanya ada was, ada to be, verb to be, kemudian kata kerja bentuk ketiga, terus ada tanda satu lagi, by. Ya. Untuk by sendiri kadang ada, kadang nggak ada. Oke. Dan biasanya ada juga kecenderungan ada kata from biasanya, tapi tergantung artinya juga nanti ya. Oke, very good. Saya kasih tahu sekalian, saya kayaknya nggak terlalu banyak ngetik. Saya kasih tahu sekalian nomor 18 ini, kalau misalnya ada contoh kalimat soal, terus disebutkan tanggalnya. Kalau Anda tahu tanggalnya itu tanggal yang lampau sekali, oke, tanggalnya lampau banget, pasti kalimat itu kalimat tersebut harus menggunakan past tense, ya, harus menggunakan was, nggak boleh pakai is, paham? Ya, jadi bukan hanya verb to be aja yang harus lampau. Kalau misalnya kata kerja, ya kata kerjanya harus lampau, begitu. Oke ya, biasanya sih cenderungnya pakai past tense, ya. Sekarang nomor 19. Nomor 19 ini jawabannya teman-teman punya Lala sama Rain yang benar. Tahu kenapa Lala, Rain? Jawabannya, Brightness itu udah kayak paling terang gitu, Miss. Terus kalau ditambahin the most jadi lebay. benar-benar benar lebay. Oke, very good. Jadi menganalisa seperti itu dicoba ya. Thank you. Jadi cukup the brightest star ya. Ingat selalu ada the kalau ngomong paling paling paling. Contohnya kalau misalnya pakai most contohnya bagaimana? Contohnya kata sifat yang silabelnya terdiri dari 2 atau 3 silabel. Contohnya kalau 3 silabel, beautiful, the most beautiful woman. Kalau misalnya 2, happy juga bisa, the most happy woman. Tapi kalau untuk happy, cenderung menggunakan the happiest, ditambahi est di belakangnya. Oke? Selalu ada the, hati-hati. Ya. Kalau misalnya saya kasih tahu nomor 19 ada tambahan informasi. Ini kan kalau the most beautiful woman. Kalau nggak pakai the, itu biasanya begini. She is, hang on. Tetap harus pakai the. She is the most beautiful woman. Tetap pakai most. Oke. Biasanya untuk compare itu di antara semua. Of all. Begini. Oke ya. Nomor berapa nih? Nomor 20. 20 jawabannya
20 kamu juga salah, Dek, ternyata, Rin. Lala, Anin, Rin, kenapa jawabannya Charlie? Karena nggak sejajar, Miss. Sama yang di depannya. Oke, saya tengok dulu. Nomor 20. 20 itu Charlie ya. Sorry, salah. Ya, 20 Charlie. Yes, very good. Kesetaraan ya. Nggak sejajar. Jadi harusnya cuma rest doang. Oke. Nomor 21. 21 jawabannya benar semua. Loh. Lala, kamu sudah ngirim jawaban belum, Lala? Belum, Miss. Oke. Kita tunggu Lala dulu ya. Kalian lanjut ya. Oke. Kenapa jawabannya C, nomor 21? 21. Kenapa jawabannya C? Ayo. Seharusnya materials, Miss. Yes, very good. Jadi, di situ tahu sum of itu jamak. Kemudian ada to be-nya are. Jadi, jamak juga. Sum of diikuti jamak. Oke? Very good. Kemudian nomor 22. Jawabannya Bravo. Cuma Rin aja yang salah. Bravo. Kenapa Bravo? Ayo. Kenapa ini Bravo? Anda cek di sini ada was known. Artinya me atau di. Di, Miss. Me atau di? Was known. Me atau di? Di. Very good. Oke, tahu kenapa previous-nya salah? Previous itu kata apa? Kata sifat atau kata keterangan? Menurut Anda? Keterangan. Kata keterangan. Kalau kata keterangan berarti hang on. Previous itu sebenarnya kata sifat, ya. Kalau previous kata sifat Anda cari. Previous ini menjelaskan apa? Oke. Kok posisinya gini, cara berpikir simpelnya. Kok previous ini diapit oleh kata was sama non? Berarti ada kemungkinan previous ini harusnya menjelaskan kata was sama non. Berarti menjelaskan kata kerja. Maka previous ini harus menjadi kata keterangan, yaitu ditambahkan li. Oke? Jadinya previously. Bisa diterima? Bisa, Miss. Baik. Ingat ya, kalau kata sifat menjelaskan kata benda atau sebagai subjek. Kalau kata keterangan menjelaskan kata kerja. Oke, nomor 23 sekarang. Coba kamu bicara sebentar, Anin. Tes gitu doang. Iya, Miss. Oke, udah. Kenapa, Miss? Enggak apa-apa. Oke. Sok, nomor 23. Kenapa nomor 23 jawabannya Charlie, Lala, sama Anin? Kenapa? Ayo dicoba. 23. Jawabannya Charlie. Harusnya kata kerja. Harusnya kata kerja. Bentuknya apa? Oke. Sekarang identifikasi dulu, hang on. Has been using. Artinya me atau di? Oh, benar, Miss. Nggak tahu, Miss. Oke, analisa coba. Yang ketiga ya. Artinya me atau di? Coba, masih ingat nggak perbedaannya
kata kerja bentuk ing, dan kata kerja bentuk ketiga. Masih ingat? Yang lain kalau boleh bantu Anin juga silakan. Ayo. Maaf, Miss. Kalau ingme, Miss. Very good. Kalau ing artinya me. Ya. Oke. Kira-kira dalam kalimat ini Anda mau has been widely using itu mau artinya me atau di. Walaupun nggak tahu artinya alloys of gold, tapi Anda tahu gold sama copper itu pasti benda itu yang dimaksud. Oke. Ayo, di sini kira-kira cocoknya artinya me atau di. Yang Di. yes, very good. Jadi harus bagaimana? Usingnya harus diganti apa? Used, Miss. Very good Lala. Harus use pakai kata kerja bentuk ketiga. Oke ya. Mohon direview pelan-pelan kita mencoba menganalisa supaya strukturnya bisa up nilainya. Oke. Toh ini juga nanti insya Allah bermanfaat buat teman-teman bisa aktif speaking ya. Nanti selesai TOEFL kayaknya saya lupa ngerik. Pencet lagi tulisannya itu recording stop. Thank you. Thank you, Rain. Aduh, thank you, Rain. Thank you. Oke, kita lanjut ya. Using berarti used. Oke ya. Ini efek punya kelas bersamaan. Maaf ya, terima kasih banyak ya adik-adik. Oke. Jadi menganalisanya have been, telah menggunakan atau telah digunakan. Begitu. Jadi Anda itu tetap menganalisa kira-kira kosakata mana yang tahu sekiranya bisa diamati gitu ya. Alright, nomor 24. 24 jawabannya teman-teman delta punya salsa aja yang salah. Ayo, kenapa delta? Delta. Karena itu udah ada this-nya, nggak usah pakai it's lagi. Oke, thank you. Kalau yang lain bagaimana? Coba. Anin, kenapa nih kamu jawabnya delta salah? Tahu? Lala? Miss mau juga. Iya, siapa? Salsa? Iya, salsa. Iya, Itu kenapa? kalau pakai dear bisa apa enggak ya? Pakai apa, Dear. Dek? Lagi-lagi. Dear. Soalnya kan patience gitu. Kamu bilang there tadi? Dear, ya. Oh, gini, hang on. Saya ketik dulu. Apakah kamu bilang begini? Ya. Oke, very good. Emang harusnya there, oke? Jadi begini, caranya mengidentifikasi kalau ada its, kalau ada gini. Ada its, ada her, ada his, kepemilikan ya. Ada its, ada my, ada your. Anda perhatikan di sini. This is ini kira-kira this is-nya siapa? Oke, siapa yang mengalami this is ini? This is-nya apa sih di sini di kalimat nomor 24? This is-nya apa? Tuberculosis. Oke. Kemudian yang sakit siapa? Patients. Patients-nya tunggal atau jamak? Patients itu mengarahnya pasti mengarah ke orang, manusia, secara umumnya. Maka kalau ada kata patient, ditambahin s, berarti plural, berarti jamak. Oke ya. Salsa, kamu jawabannya salah tapi bisa mengidentifikasi pada akhirnya ya. Oke. Bisa diterima ya? Oke. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Semakin Anda terbiasa mencoba menganalisa, menyampaikan ke saya, salah benar, itu bisa menjadi rekaman buat kita. Ya, rekaman buat diri kita sendiri. Oh, ini harusnya gini, harusnya gini. Nomor 25 jawabannya benar semua. Kenapa nih jawabannya alfa? Ayo.
Ayo, ini simple. Ini sudah pernah kita bahas. Harusnya verb Harusnya tidak. Kat, siapa yang bicara? Salsa? Iya, Salsa Iya. kenapa? Pakai S. Oke, thank you. Anin, kenapa menurut kamu? Verb tidak. Yes, yang benar Salsa adalah verb 3. Ya. Kalau Anda masih ingat, saya pernah menjelaskan. Maaf ya, catatannya kadang acak-acakan. Jawabannya itu, kenapa harus verb 3? Karena di situ ada has. Anda ingat, has verb 3. Artinya telah. Have juga verb 3. Oke, Salsa? Oke, Miss. Good. Alright. Oke. Saya pernah bilang ya, memang dalam satu kalimat itu harus setara, tapi terkadang yang seperti ini Anda tahu ada verb to be present ya. Di sini has ini tidak menjadi pilihan, maka has nggak usah diotak-atik. Oh, berarti setelah has ini kata kerjanya harus apa ya? Gitu, harus bentuk ketiga. Oke. Nomor 26 sampai 30 silakan dikerjain dulu. Habis itu kita bahas lagi ya.